Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jibril alaihissalam menjadi malaikat Ruhul Amin, pemimpin malaikat yang lain. Malaikat paling mulia, komandannya para malaikat. Al-Quran dibawa dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang membawa Al-Quran. Jadi Rasul paling mulia daripada Rasul yang lain, memimpin Rasul yang lain. Sayyidul Mursalin, pemimpin para Rasul. Khatamun Nabiyyin, penutup para Nabi, pemimpin para Nabi. Al-Quran turun di Mekah Madinah, jadi tanah suci. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Ramadan jadi luar biasa, barokahnya luar biasa Ramadan. Al-Quran kemudian turun di sebuah malam, malamnya diulang jadi Lailatul Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada episode 31. Tak terasa 30 episode sudah kami Quranic Insight menemani kawan-kawan sekalian, maka masuk episode 31, anggaplah kita masuk season 2 ya. Dan antara interfase ya, di antara interfase di antara season 1 dan season 2 ini saya ingin mengangkat sebuah fundamental penting, mengingatkan lagi kenapa kemudian kita penting dan harus ya belajar kepada Quran, terutama ketika kita melangkah pada bisnis ini. Baik, kawan-kawan sekalian. Inspirasi topik kali ini adalah bisnis terscale up dengan Al-Quran. Saya ingin menjelaskan dulu kenapa kemudian saya kasih judul ini gitu loh, topik pada kesempatan kali ini ya. Karena bertumbuh dan berkembang, scale up, naik skala itu adalah dambaan dari setiap para pengusaha. Ya, naik, terscale up gitu. Dan yang harus kita ingat adalah yang punya rezeki ini Allah, yang punya alam semesta ini Allah, yang mengizinkan yes or no-nya Allah. Dan Allah tuh berfirman dengan Al-Quran. Maka sudah sewajarnya lah kita itu scale up-nya dengan Al-Quran. Kita itu bangkitnya, naiknya dengan Al-Quran. Nah, di mana inspirasi ayatnya ya, kawan-kawan sekalian? Di mana kemudian inspirasi ayatnya? Inspirasi ayatnya kita mulai dari Quran surah ya, dibuka sama-sama Al-A'raf. Ini namanya aja udah bagus nih, Al-A'raf. Ini surah tempat yang tertinggi ya, surah Al-A'raf. Ini ayat 176. Kita akan ambil depannya saja. Dan ini mudah-mudahan jadi ingatan buat teman-teman semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Hafalin ini ya. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Dan kalau kami menghendaki la rafa'nahu biha, kami akan tinggikan dengan ayat-ayat kami. Biha. Ya, haraji ila ayat, ya. Jadi itu kata ganti ayat Al-Qur'an. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattabaha hawa. Ya, tetapi mereka cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Ya, maka di sini dijelaskan ya, saya teruskan saja. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath au tatrukhu yalhath. Seperti kemudian anjing yang kalau misalnya dihalau dia menyulurkan lidahnya, ya. Dan ketika kamu biarkan dia juga menyulurkan lidahnya. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah perumpamaan orang-orang yang kemudian mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kisah-kisah mereka, ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka kemudian berpikir. Nah, di sini walau syi'na la rafa'nahu biha. Ya, kalau kami berkehendak niscaya akan kami angkat la rafa'nahu biha. Perhatikan ini, diangkatnya dengan ayat-ayat Allah, diangkatnya dengan Al-Quran. Itu kita pegang dulu. Dan diangkatnya kemana itu? Diangkatnya ke tempat yang lebih tinggi dari cuma sekedar dunia ini. Nah, maka inilah kenapa kita pakai Quranic Insight for Entrepreneur, teman-teman sekalian. Karena Al-Quran, teman-teman sekalian, kita sepakati Al-Quran itu adalah tools ya, sebuah wasail ya, sebuah wasilah untuk kemudian kita bisa
bisa scale up, ya. Sebuah kitab yang kemudian kita bisa kemudian memahami syariat, memahami apa yang Allah perintahkan kepada kita, memahami tentang kehidupan ini. Maka Al-Quran itu adalah tools untuk scale up. Al-Quran itu adalah tools Anda untuk naik, gitu loh. Naik yang selamat, ya. Dan ini kita sudah bahas kan, bagaimana kemudian Al-Quran menjelaskan tentang siklus ekonomi. Jauh-jauh hari 14 abad yang lalu Quran udah bilang itu. Al-Quran bicara tentang pola dari Blue Ocean Strategi yang orang sekarang bilang uniqueness, distinctive gitu ya. Emotion, personal branding. Quran udah bicara jauh-jauh di surah Nabi Yusuf 14 abad yang lalu. Maka kita akan dapat kunci di sini. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Ya, makanya ini sekalian jadi tasyakur bini'wah, jadi tasyakuran komunitas yang saya buat develop khusus untuk pengusaha muslim namanya Rofa'a Community. Ya, Rofa'a Community ini komunitas basis WA untuk teman-teman pengusaha muslim ya. Nanti kalau misalnya mau daftar ada di description. Nah, sekarang saya turunkan kenapa penting kita scale up-nya dengan Al-Quran. Yang pertama teman-teman sekalian, kenapa penting scale up-nya dengan Al-Quran? Kita bahas Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Ya, Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Qala Allah Ta'ala kitabil karim fitiabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. La raiba fi. Tidak ada keraguan. Ini kita buka surah Al-Baqarah surah 2 ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba. Tidak ada keraguan. Tidak ada goyangan. Fihi di dalamnya hudal lil muttaqin. Maka apa? Yang pasti ya, yang punya kepastian mutlak itu adalah Al-Qur'an. Pasti benar. Pasti nggak berubah-berubah. Pasti iya. Kalau kata Quran istighfar bisa bawa tambahkan harta, yes, itu pasti. Ya, kalau kata Quran bersalawatlah pada Nabi, itu pasti dilakukan. Ayo kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau kata Quran kalau kamu taat pasti dibantu oleh Allah, itu pasti. Kalau kamu berdosa kamu akan dapat sayiat, kesulitan, itu pasti. Nah bisnis ini teman-teman, ini tentang formula yang kita nggak bisa tebak-tebak. Maka bergenggamlah pada yang pasti. Ini Quran. Yang kedua, kenapa kemudian kita penting pakai Quran? Karena Quran itu adalah dia berita. Ya, surah An-Naba. Awal dari juz 30. Ayat pertama. Ya, ayat pertama dan kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. 78. Amma yatasa'alun. Mereka bertanya, saling bertanya. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Berita yang besar itu maksudnya berita tentang hari kiamat. Tapi Al-Quran di sini juga punya spirit sebagai anaba. Dia adalah berita. Ya, Al-Quran itu adalah kabar. Jadi Al-Quran itu busyro. Jadi Al-Quran itu adalah data, pandangan, view, ekonomi outlook. Ekonomi outlook 2024, 2024. Gimana outlooknya? Itu pandangan. Ya. Dan kenapa suka dibahas ekonomi outlook? Supaya apa yang kamu gak bisa pandang, bisa kamu pandang. Makanya ikut seminar ekonomi outlook. Nah, Quran itu adalah world of view, live view. Quran itu adalah pandangan hidup. Ya. Minhajul Hayah, Quran itu adalah metode untuk hidup. Makanya teman-teman sekalian, kalimatnya adalah walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami menginginkan, kami akan angkat kamu dengan ayat-ayat Allah. Orang yang berada lebih di atas itu bisa melihat lebih luas. Kalau misalnya dalam perang militer, mana yang kemudian menguntungkan, yang paling menguntungkan? Itu yang di atas ketimbang yang di lembah. Makanya ada teknologi drone, pesawat tempur tak berawak dan seterusnya. Itu karena dia pengen melihat siapa yang punya pandangan lebih luas. Siapa yang punya satelit lebih detail. Siapa yang punya citra visual lebih tinggi, maka dalam peperangan dia akan menang. Karena dia bisa ngelihat itu lebih detail. Iya kan? Nah makanya Hamas kan susah diberesin kan. Karena dia di bawah tanah. Gak bisa dilihat. Nah ini adalah salah satu. Ini kalau misalnya kita hidup lebih naik, kita akan ketemu pandangan berbeda yang bisa jadi yang lebih rendah daripada kita nggak bisa ngelihat itu.
Kita belajar Nabi Yusuf alaihissalam, kita belajar memaafkan. Pandangan kita lebih jauh, udahlah nggak mau kita maafin. Orang lain mungkin nggak bisa maafin, kita maafin. Levelnya beda. Orang lain gak terima tentang naik turun ekonomi, kok bisa resesi segala macam. Kita belajar surah Nabi Yusuf memang begitu, 7 tahun panen, 7 tahun sulit. It's okay. Memang begini siklusnya, memang begini gelombangnya. Ayo kita jalanin baik-baik. Hidup ini gak bisa naik terus, gak bisa. Jadi begitu. Artinya apa? Dengan Al-Quran sudahlah kita dapat sesuatu yang pasti, teman-teman sekalian. Kita dapat sesuatu yang pasti, ya. Kita dapat sesuatu yang pasti ini, pasti. Kita juga dapat pandangan. Jadi pandangan-pandangan yang pasti, pandangan-pandangan yang clear, data. Ya. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, yang terakhir, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya membahas kenapa kemudian kita penting kemudian belajar scale up dengan Al-Quran ini, karena Al-Quran ini adalah dia sumber keberkahan. Ini kalau misalnya saya ngomong sumber keberkahan kayaknya ya udah tahu Ustadz, udah klasik lah sumber keberkahan. Kayaknya klise gitu ya. Tapi saya ingin jelaskan kalimatnya dalam Al-Quran. Quran surah 6 ayat 155. Mubarakun. Coba kita buka surah Al-An'am ya, ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ini perhatikan. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Mubarakun. Diberkati, sesuatu yang penuh berkah. Azimat. Jadi kita sering ini jimatnya apa nih biar hoki. Ya hoki itu muflihun, keberuntungan ya sama Quran. Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jibril alaihissalam menjadi malaikat Ruhul Amin, pemimpin malaikat yang lain. Malaikat paling mulia, komandannya para malaikat. Al-Quran dibawa dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang membawa Al-Quran. Jadi Rasul, jadi manusia Rasul paling mulia daripada Rasul yang lain. Memimpin Rasul yang lain. Sayyidil Mursalin, pemimpin para Rasul. Khatamun Nabiyin, penutup para Nabi, pemimpin para Nabi. Al-Quran turun di Mekah Madinah, jadi tanah suci. Al-Quran turun di bulan Ramadan. Ramadan jadi luar biasa. Barakahnya luar biasa Ramadan. Ya. Kita fardu, amal fardu di Ramadan kali 70, amal sunnah dihitung fardu. Al-Quran kemudian turun di sebuah malam, malamnya diulang jadi Lailatul Qadar. Maka saya dorong ini teman-teman ya, dan gak bisa Quranic Insight ini kemudian memuaskan teman-teman dan cukup dengan Quranic Insight. Saya meniatkan diri hanya untuk menggedor di depan pintu gitu loh. Pak, para pengusaha yuk pakai Quran. Saya izin ngomongnya scale up. Saya izin ngomongnya profit. Mohon maaf, karena kalau kita nggak ngomong begitu pada segmen tertentu nggak didengar. Pada segmen tertentu kalau misalnya judulnya nggak ada duitnya, nggak ada rezekinya, nggak ada peningkatan profitnya, nggak ada bicara tentang dunianya, teman-teman beberapa ada yang nggak mau ngeklik. Saya izin di depan untuk menjelaskan. Quran bisa ngomongin apa yang kamu mau dengar, maksudnya apa yang kamu cari. Quran ada. Habis itu tahsin dong. Karyawannya ajak dong tahsin. Habis itu tahfidz. Habis itu dukung dong Quran bersama Quran. Jadi saya juga sedih kalau Quran ini hanya dijadikan inspirasi manajemen. Kalau udah begitu, Masya Allah, 14 abad yang lalu ini betul-betul nazalal haq, Al-Quran ini turun dengan benar-benar kebenaran ini Al-Quran ini turun ini. Oke, sekarang kita khidmat sama Al-Quran. Harus begitu. Ayo kita openi yuk. Santri tahfiz ada berapa? Yuk kita urus. Pondok mana yang kita mau bantu? Ayo urus, ayo cari teman-teman sekalian. Maka dari itu mubarakun ini adalah sumber ya. Kalau saya bilang itu mubarakun ini adalah sumber kebaikan. Mubarakun ini adalah magnet kebaikan ya. Jadi tabaruk mencari keberkahan ya silakan dengan perjuangan bersama Al-Quran, dengan belajar Al-Quran. Nah maka teman-teman sekalian gak lama-lama episode kali ini saya juga ingin uji coba kalau belasan menit. Katanya kalau lebih pendek banyak yang mau nonton. Oke kita buat lebih pendek gitu ya. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo bersama Al-Quran. Walau syi'na la rafa'nahu biha.
Kalau kami berkehendak, niscaya akan kami angkat mereka dengan ayat-ayat kami. Maka ayat-ayat Allah punya kemampuan untuk mengangkat derajat. Alhamdulillah 30 episode ya, Wasilah Quranic Insight ya. Salah satu BUMN, ada orang nomor 2 setelah board of director mengundang saya mempresentasikan. Bahkan departemen HR-nya kemudian minta ini, kemudian gimana caranya merata. BUMN, perusahaan besar di Indonesia ini triliunan rupiah omsetnya. Ratusan malah. Termasuk BUMN yang cukup ternama di negeri ini. Alhamdulillah. La rafa'nahu biha. Saya nggak pernah membayangkan Al-Quran punya tempat di corporate. Saya belum pernah membayangkan. Tapi la rafa'nahu biha. Ya. Maka ayo kawan-kawan sekalian, kalau Quranic Insight saja mengalami hal itu, ya, maka teman-teman juga insya Allah bisa mengalami hal itu. Maka ayo kita nempel pada Quran. Kenapa sih kita mesti istiqomah, ya, belajar episode demi episode? Ada yang mungkin baru gabung di episode 31 harus mundur lagi dari episode 8 misalnya, ngaji lagi pelan-pelan. Insya Allah waktu teman-teman dedikasi belajar, la rafa'nahu biha, Allah akan angkat derajat teman-teman dengan ayat Al-Quran. Maka niatin, ya, bukan hanya sekedar bisa dan terampil dalam berbisnis, niatin dapat keberkahannya. Ya Allah, saya nggak tahu episode ini apakah sesuai dengan kebutuhan saya, apakah sesuai dengan masalah saya atau enggak, saya nggak tahu episode ini. Tapi ya Allah, saya niatkan, saya nonton Quranic Insight for Entrepreneur, saya simak Quranic Insight for Entrepreneur, saya niatkan untuk bersama Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran di depan. Doa kita, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Kita minta dirahmati Al-Quran, kita minta Quran jadi imam. Ayo jadikan imam. Maka saya mendorong, sekali lagi saya tambahin, bagi para CEO, pemimpin bisnis, bawa ini ayat. Boleh contek aja ceramahnya gimana, catat, bawa ke meja-meja meeting teman-teman. Bawa ke meja-meja briefing teman-teman. Town hall meeting pakai Quran, alignment session pakai Quran, alignment day pakai Quran. Pakai Quran teman-teman sekalian. Ya, Quran jadikan di depan, niatnya apa? Ambil barokah. Ya. Baca surah Nabi Yusuf, baru jelasin uniqueness, value proposition. Baca kisah Nabi Yusuf, baru jelasin personal branding. Quran di depan. Ya. Lalu kemudian baca kisah Nabi Musa alaihissalam masuk ke 4DX, 4 Discipline Execution. Quran di depan, jadikan Quran di depan. Maka insya Allah nanti kita mudah-mudahan mendapatkan kebaikan. Terangkat, terscale up dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sesuatu yang pasti. Al-Quran adalah pandangan, adalah sebuah data, adalah sebuah vision. Dan Al-Quran adalah sumber keberkahan. Sesuatu yang pasti, pandangan, dan penuh keberkahan. Ini nanti insya Allah kita akan terangkat dengan Al-Quran. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Mohon doa ya. Saya sekali lagi dengan hadirnya topik ini, saya mengajak teman-teman untuk gabung ke Rofa'a Community. Ya, Rofa'a Community sebagai doanya, mudah-mudahan dalam komunitas itu kita terangkat naik ya. Para pengusaha muslim yang terangkat naik sehingga masuk ke level pengusaha besar di negeri ini yang bisa memberikan kontribusi besar kepada umat, memberikan kontribusi besar kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.